Agriani, kita calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Hari ini kita akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Iya, jadi tujuan dari kegiatan yang saya dan Pak Ibu lakukan ini adalah untuk kita sebagai guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru dapat memahami perannya, yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Merdeka Belajar sekarang ini, kita atau semua yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Entah itu proses pembelajaran atau apapun itu, semua yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Kita sebagai guru, kita pasti tahu bahwa anak didik kita punya bakat, punya potensi, punya minat yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menyamakan, semuanya itu sama. Nah, tugas kita sebagai guru hanya menuntun anak didik kita, menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, yang pertama kita masuk ke disiplin positif. Makna sebenarnya dari kata disiplin itu artinya belajar. Tetapi zaman sekarang kita bukan belajar lagi, tapi lebih kepada sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan sesuai dengan nilai yang mereka percayai, seperti itu. Lalu kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Semua manusia kita pasti punya yang namanya kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dengan kita punya anak didik. Apa yang mereka lakukan pasti berdasarkan kebutuhan dari diri mereka sendiri. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5. Jadi yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Dan motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa motivasi perilaku manusia ini ada 2. Yang pertama itu ekstrinsik dan yang kedua adalah intrinsik. Kalau ekstrinsik itu otomatis dorongan dari luar. Kalau intrinsik otomatis itu kesadaran dari diri kita masing-masing. Seperti itu. Nah, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu menurut Diana Gosen dalam bukunya. Itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia mengharapkan imbalan atau dia mengharapkan penghargaan dari orang lain. Terima kasih kesempatannya Ibu Agriani. Jadi teman-teman semua, sebelum saya masuk ke posisi kontrol sebagai guru, saya perlu mengingatkan lagi bahwa materi ini sangat penting. Karena ini bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Yang saya sedikit mengulangi dari Bu Age tadi, bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak-anak ini kalau sampai dokter langsung ke apel, dong di belakang-belakang dulu apa yang dia butuhkan. Kenapa anak-anak jam pertama dong bolos, jam kedua masuk, jam ketiga baru masuk kelas. Berarti apa yang dong butuhkan. Kemudian tadi motivasi itu berupa ada penghargaan atau ada hukuman. Mungkinkah anak-anak dong pertama datang setiap pagi dong datang jam 7 tepat waktu, apakah karena dong ada motivasi tahu dari hukuman dari ketong sebagai guru, ataukah ada imbalan yang ketong berikan ini? Mungkin jangan sampai dong mau datang ke sekolah lebih awal, belajar lebih giat supaya nanti dapat peringkat 1 dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang harus ketemu bagaimana supaya dia harus balance, harus seimbang untuk terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu semua, untuk bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Ini tidak mudah, tapi kalau kita terapkan dengan perlahan dan dengan konsisten, pasti dapat terpenuhi. Karena semuanya demi anak-anak dan juga di sekolah. Nah, setelah saya dan Ibu Age mengikuti kegiatan guru penggerak ini pada baru 1 titik apa ini, yang paling menarik bagi saya itu adalah ini, posisi kontrol guru. Kenapa? Karena sebelum saya
kita sampai di materi ini, saya itu biasa berada pada posisi satu, posisi kontrol sebagai penghukum, di mana di dalamnya ada konsekuensi. Posisi penghukum itu nada suara guru tinggi, kemudian murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif terhadap kita. Kita tidak tahu apakah murid itu marah setelah kita kasih hukuman atau dia dendam terhadap kita. Kemudian kita punya sifat untuk menyalahkan orang lain. Kita semuanya kesalahan kita limpaskan langsung kepada siswa. Nah, kemudian yang berikut posisi membuat merasa bersalah. Nada suara guru memelas, halus dan lembut. Ya, murid akan merasa bersalah, tapi di situ dengan lembut tapi seakan-akan bahwa siswa ini dia memang salah. Nah, kamu salah. Kamu kenapa seharusnya tidak boleh begini. Jadi tidak ada pembenaran terhadap siswa, tapi dengan nada yang sedikit halus. Kemudian cari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Entah itu nanti kacanya mau dipakai triplex kan, mau dipakai apa. Yang jelas kita harus bimbing dia supaya anak itu tidak merasa gagal. Dia tidak merasa gagal, dia tidak merasa bahwa dia tidak berguna, dan dia dapat menghargai dia punya diri dengan dia punya teman-teman. Sehingga ketika dia kembali ke kelas, ke teman-temannya, ke kelompoknya itu dia tidak merasa dikucilkan. Jadi itu tadi itu di posisi kontrol guru ini yang paling disarankan adalah manajer. Cuman saya kemarin bantah teman-teman saya, kita khususnya di daerah Maluku ini agak beda lagi. Kita bisa jelas posisi manajer kita harus pakai, tapi ada beberapa karakter itu yang memang kita harus istilahnya dalam tanda kutip kita selipkan konsekuensi, tidak hukum tapi konsekuensinya dengan catatan bahwa jika kamu ulang lagi berarti gini. Jadi memang pada akhirnya kita kembali ke lapangan untuk bagaimana kita menyesuaikan yang keadaan. Cuman yang jelas memang kita harus pakai posisi manajer. Makanya di netral, kamu mau nilai 80 ke, mau nilai 60 ke, mau nilai 50, ya terserah. Yang jelas aturannya sudah jelas. Kemudian ya ini posisi manajer yang tadi yang sudah saya sampaikan itu bagaimana kita sama-sama mencari solusi. Kita support murid. Jadi murid ada yang bikin masalah, ada yang tidak masuk selama 1 minggu atau bolos dan lain-lain. Ada yang murid yang tawuran, kita panggil. Kita carikan solusinya sama-sama, ditempel untuk bagaimana nanti setelah itu kita baru dilanjutkan di dalam kelas. Nah, kita lanjut yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini lebih ke, nah ini saya langsung saja di sini. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, 3 tahapan penyelesaian masalah terhadap siswa. Sebagai saya satu ambil contoh tadi siswa yang memecahkan kaca tadi itu. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita menstabilkan identitas mereka. Ketika siswa memecahkan kaca misalnya, mereka pasti merasa bersalah, mereka merasa mereka gagal karena mereka telah melakukan pelanggaran yang sangat berat. Ini mereka merasa gagal. Jadi bagaimana kita menstabilkan identitas mereka ini dari gagal itu menjadi berhasil. Jadi mereka seakan-akan itu tidak merasa bahwa mereka ini salah gini. Jadi mental anak-anak itu kita tetap harus jaga supaya bagaimana mereka tidak merasa gagal karena mereka telah berbuat salah. Jadi ini sulit, istilahnya kita bilang gampang-gampang susah, karena kita kembali lagi dengan tadi karakter anak-anak kita. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian contohnya begini, kita sampaikan kepada siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kayak gitu. Jadi ya kalimat-kalimat positif itu yang kita sampaikan ke siswa. Kita menstabilkan dia punya identitas. Supaya tadi yang mentalnya tadi yang terguncang karena kaca baru pecah, itu tetap bisa tenang. Seperti itu. Kemudian yang berikut kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi tindakan mereka tadi. Jadi tindakan mereka yang tadi memecahkan kaca itu, jangan kita langsung bilang bahwa kamu salah gini-gini. Kita validasi dia dulu supaya segala sesuatunya berjalan dengan disiplin positif, dengan budaya positif. Nah, kamu contoh tindakan itu dulu. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi yang tadi karena dua siswa orang itu karena mereka dong mau merasa senang, dong ambil voli, dong bermain voli, padahal bukan jam pecah, akhirnya kaca pecah. Kita cari solusi lain supaya bagaimana menjawab dong kebutuhan yang kesenangan itu tanpa harus mengorbankan hal yang lain. Mungkin ketemu bawa dong di perpus belajar apa atau ketemu bikin permainan apa tanpa harus merugikan orang lain, kayak gitu. Nah, jadi itu kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang tadi nanti Bapak Ibu bikin keyakinan kelas nanti. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi dasarnya itu ada di sini, keyakinan kelas. Dasarnya ini, keyakinan kelas kita harus buat dulu. Karena kalau tidak ada keyakinan kelas itu di kelas, siswa jadi itu seakan-akan jadi pegangan untuk siswa di kelas.
bahwa kita semua sepakati, kita guru dengan mereka kita sama-sama sepakati. Kita tanyakan ke mereka, kita kelas ini harus bagaimana? Oh ya, kita harus mulai berdoa dari awal dan akhir pembelajaran. Kemudian kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus masuk di kelas sebelum guru masuk. Nah, kemudian harus fokus pada pembelajaran. Kemudian tidak boleh main HP gitu. Itu tuh keyakinan-keyakinan itu yang kita tempelkan di kelas. Jadi ketika mereka melanggar itu, kita tanyakan itu, menanyakan keyakinan ini. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi mereka tersadar, oh iya kita punya keyakinan kelas kemarin dengan guru tuh begini. Mungkin untuk saya sendiri dan kita jadikan sebagai acuan, kira-kira apakah kita semua guru sudah melakukan keberpihakan terhadap siswa? Kalau belum, kira-kira apa keberpihakan seperti apa yang harus kita lakukan dan harus kita perbaiki? Kemudian khususnya untuk kita guru sendiri, sebelum kita berpihak, bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang berpihak pada murid, pertama kita guru dulu di lembaga ini, khususnya kita sama-sama kita harus satu pemahaman dulu. Kita harus bersatu padu. Bagaimana apa yang memang kita mau fokuskan kemana. Jadi istilahnya bahwa kita sama-sama ini anak-anak ini mau kita bawa kemana. Dari dasar-dasarnya dulu kita apa yang mau kita terapkan kepada mereka. Nah, memang kuncinya ada di situ. Bahwa yang paling pertama, inti dari budaya positif ini adalah ketong langkah awal ketong bikin keyakinan kelas dulu. Itu saja dulu. Karena di keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang ketong bahas di situ. Ya, mungkin itu saja. Karena kita terbatas waktu, jadi mungkin sekian dari saya dan Ibu Age. Nanti kalau memang ada di rapat-rapat kecil baru kita sampaikan, nanti akan kita terapkan khususnya untuk wali-wali kelas. Kita akan memberikan saran dan masukan untuk bagaimana kita mulai. Intinya tuh mau ada perubahan dan saya itu ketemu mulai dulu. Kalau ketemu cuma tinggal di tempat masih bisa, ketemu mulai saja dulu. Biar cuma di satu kelas, dua kelas perlahan-lahan. Dan saya percaya, artinya alhamdulillah dari istilahnya dari kita pastinya kita sudah semakin berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Ambil contoh kecil, sebelumnya ketemu belum ada lapangan, ketemu sudah lapangan. Anak-anak sudah mulai antusias ke sekolah. Jadi apa-apa tuh ketemu mulai berbagai pelan-pelan, termasuk dengan penerapan budaya positif ini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih kesempatannya. Saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan buat kesepakatan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Keharmonisan di dalam kelas saat melakukan proses belajar mengajar.